Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Omi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah. Baiklah, minggu yang lalu kalian telah mempelajari mengenai transaksi belanja desa ya. Juga minggu sebelumnya lagi kalian mempelajari transaksi pendapatan desa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis transaksi pembiayaan desa. Baik, kita langsung saja mulai. Yang pertama tentang pelaksanaan pembiayaan. Selisih antara pendapatan dan belanja desa akan menunjukkan kondisi keuangan desa, apakah mengalami surplus atau defisit. Jika pendapatan yang diterima oleh desa lebih besar dari belanja yang dikeluarkan, maka APB desa akan menunjukkan surplus. Tapi sebaliknya, jika pendapatan yang diterima oleh desa lebih kecil dari belanja yang dikeluarkan, maka APB desa menunjukkan defisit. Baik surplus maupun defisit yang dialami oleh APB desa ini akan ditutup dengan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutup defisit yang dialami APB desa, sedangkan pengeluaran digunakan untuk menutup surplus yang dialami oleh desa. Oke, penerimaan pembiayaan. Secara sederhana, penerimaan merupakan sejumlah uang yang ditransfer melalui rekening pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten ke rekening desa, dan atau hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Nah, penerimaan pembayaran ini terdiri atas yang pertama sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari yang pertama kelebihan penerimaan pendapatan terhadap belanja. Jadi ini dari anggaran sebelumnya ya. Jadi kalau anggaran tahun sebelumnya ada kelebihan penerimaan ya, maka dia akan masuk ke rekening SILPA. Yang kedua, SILPA ini berasal dari penghematan belanja, dan yang ketiga sisa dana kegiatan yang belum selesai atau sisa dana kegiatan lanjutan. Nah, SILPA ini digunakan untuk beberapa hal ya. Yang pertama untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Yang kedua mendanai kegiatan lanjutan, jadi kegiatan yang belum selesai di tahun anggaran yang kemarin. Yang ketiga mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Nah, pelaksanaan SILPA dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu. Jadi bukan wewenang mutlak kepala desa ya, tapi harus dimusyawarahkan. Secara sederhana, penerimaan merupakan sejumlah uang yang ditransfer melalui rekening pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten. Ini pengertian penerimaan pembiayaan tadi ya. Jadi yang pertama tadi SILPA, yang kedua penerimaan pembiayaan itu terdiri atas pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Jadi dana cadangan ini nanti ada rekening sendiri ya, ditempatkan di rekening sendiri. Ketika dana cadangan ini akan digunakan, maka dana cadangan ini dicairkan ya, dananya ditransfer dari rekening dana cadangan ditransfer ke rekening kas desa. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kekayaan desa yang dipisahkan adalah kekayaan milik desa, baik bergerak maupun tidak, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM). Hasil penjualannya digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Nah, selanjutnya pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Nah, tadi dana cadangan tadi ya. Jadi pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Jadi bisa jadi kegiatan ini membutuhkan dana yang besar ya. Jadi tidak menutupi kalau hanya dari anggaran tahun yang bersangkutan ya. Jadi dia harus
beberapa tahun anggaran. Misalnya untuk membangun kantor desa misalnya. Jadi ada suatu desa, dia akan membangun kantor desanya, membutuhkan dana yang besar ya, jadi tidak cukup dari dana satu anggaran ya, maka dibentuklah dana cadangan ya. Untuk kemudian misalnya untuk pemilihan kepala desa membutuhkan dana tidak dapat sekaligus ya dalam satu anggaran dananya, tapi harus dipenuhi dari beberapa tahun anggaran. Nah, maka dibentuk dana cadangan misalnya untuk pemilihan kepala desa. Nah, pembentukan dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan dilakukan setelah adanya penetapan persetujuan melalui peraturan desa. Jadi penetapan dana cadangan ini harus melalui peraturan desa. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Jadi kalau masa jabatan kepala desa 4 tahun misalnya, pembentukan dana cadangan ini tidak boleh lebih dari 4 tahun. Yang selanjutnya penyertaan modal. Penyertaan modal adalah pengeluaran pembiayaan yang diinvestasikan dalam BUM, ya, badan usaha milik desa, untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal dapat berupa uang, tanah, atau bangunan. Penyertaan modal desa pelaksanaannya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari BPD. Ya, jadi pengeluaran pembiayaan tadi ya, ketika terjadi surplus APB desa, maka pemerintah desa akan melakukan kegiatan pembentukan dana cadangan atau penyertaan modal untuk tadi menutup surplus tadi, karena kan neracanya harus balance ya, harus balance. Jadi ketika ada kelebihan dana itu harus dianggarkan ya. Ketika ada kekurangan dana, maka kekurangan dana itu harus ditutupi. Tadi misalnya menutupnya dengan silpa tadi ya. Nah, ini tadi ketika ada kelebihan, ada surplus ya APB desanya, maka surplusnya tadi dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan atau untuk penyertaan modal pada BUM desa. Oke, selanjutnya penatausahaan pembiayaan desa. Penatausahaan pembiayaan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa terhadap seluruh transaksi pembiayaan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Jadi sama seperti pendapatan dan belanja ya, maka transaksi pembiayaan juga harus dicatat ya. Dicatatnya juga sama ya ke dalam buku kas umum, buku bank ya, di buku yang sama juga. Jadi nanti pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, nanti buku kasnya, buku kas umumnya, buku banknya itu sama. Kemudian selain dicatat di buku kas umum dan buku bank, pembiayaan ini juga nanti akan dicatat di buku rincian pembiayaan, walaupun frekuensi pembiayaan ini transaksinya sedikit ya. Tujuannya agar diperoleh informasi mengenai pembiayaan berdasarkan kualifikasi yang nanti akan memudahkan penyusunan laporan keuangan. Sebelum dilakukan pencatatan ke dalam buku kas umum, buku bank, dan buku rincian pembiayaan, transaksi pembiayaan akan dianalisis terlebih dahulu. Nah, berikut ini contoh analisis dan pencatatan transaksi pembiayaan. Ini contoh yang pertama. Pada tanggal 31 Desember 2019, Desa Sukamakmur mengalami defisit sebesar 50 juta rupiah. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, digunakan silpa tahun sebelumnya sebesar 50 juta rupiah. Nah, ini contohnya. Jadi, contoh kasus yang pertama ini Desa Sukamakmur ini APB-nya defisit ya. Jadi, dia defisit berarti pendapatannya lebih kecil daripada biaya. Ya, jadi realisasi pendapatan itu lebih kecil daripada realisasi belanja ya. Ya, atau dalam kata lain belanjanya lebih besar daripada pendapatan. Maka Desa Sukamakmur ini mengalami defisit sebesar 50 juta. Nah, agar neracanya nanti balance, maka defisit ini harus ditutupi ya. Nah, Desa Sukamakmur menutupi defisit ini dengan menggunakan silpa tahun sebelumnya. Nah, yang pertama akan kita posting di buku kas umum. Ini contohnya, buku kas umum pemerintah Desa Sukamakmur tahun anggaran 2019 ya. Ini tanggalnya ya, tanggal 31 Desember 2019, kode rekeningnya 61101, uraian penerimaan silpa tahun sebelumnya kita posting di kolom penerimaan 50 juta rupiah karena kas umum kita menerima uang sejumlah 50 juta rupiah dari silpa tahun sebelumnya untuk menutupi defisit ya, saldo 50 juta. Kemudian ini buku bank desanya.
ya, buku bank desa. Karena penerimaan silpa ini tadi ya, silpa tahun sebelumnya langsung kita transfer ke rekening bank desa ya, maka uraian transaksinya penerimaan silpa tahun sebelumnya kita posting di kolom pemasukan 50 juta ya, saldonya 50 juta. Kemudian yang terakhir untuk buku rincian pembiayaannya ya, ini bentuk buku rincian pembiayaan ya, tanggal 31 Desember, uraiannya penerimaan pembiayaan. Nah, ini ada dua kolom utama ya, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Karena kita tadi berupa penerimaan pembiayaan dalam bentuk silpa, maka kita postingnya di kolom penerimaan pembiayaan dan di kolom silpa sebesar 50 juta rupiah. Kalau nanti defisit, untuk menutupin defisitnya misalnya berasal dari pencairan dana cadangan, maka nanti diisi di kolom sini ya, pencairan dana cadangan. Kalau dari hasil penjualan kekayaan desa, diposting di kolom hasil penjualan kekayaan desa di sini. Tapi karena tadi di soal defisitnya ditutup dari silpa tahun sebelumnya, maka kita posting di kolom silpa sebesar 50 juta rupiah. Oke, contoh yang kedua. Pada tanggal 31 Desember 2019, Desa Sumber Makmur mengalami surplus sebesar 110 juta, akan dikeluarkan sebagai tambahan modal BUM desa. Nah, ini contoh yang surplus ya. Kalau contoh yang pertama tadi anggaran desanya defisit ya, maka contoh yang kedua ini APB desanya mengalami surplus sebesar 110 juta rupiah. Nah, agar neracanya tadi balance, maka 110 juta ini harus dikeluarkan ya, dan oleh Desa Sumber Makmur kelebihannya ini akan dikeluarkan sebagai tambahan modal badan usaha milik desa. Ini buku kas umumnya ya, buku kas umum ya, ada tanggal, ada kode rekening, kemudian uraiannya penyertaan modal BUM desa, diposting di kolom pengeluaran karena 110 juta ini akan kita keluarkan dari kas kita ya, kita kasihkan ke BUM desa. Ini pengeluaran kumulatifnya, kemudian saldonya berkurang 110 juta ya. Kemudian buku bank ya, karena melalui bank, karena uang desa ini disimpan di bank ya, maka kita posting juga transaksi ini di buku bank desa. Tanggalnya 31 Desember 2019, kemudian uraian transaksi penyertaan modal BUM desa. Ya, kita posting di kolom pengeluaran karena dia berupa pengeluaran 110 juta. Jadi saldo bank kita berkurang 110 juta. Ya, berkurang karena akan kita keluarkan sebagai tambahan modal untuk BUM desa. Nah, ini buku rincian buku pembantu rincian pembiayaannya. Ya, uraiannya pengeluaran pembiayaan. Kalau tadi contoh soal pertama tadi penerimaan pembiayaan, maka soal yang kedua ini pengeluaran pembiayaan ya. Kita postingnya di kolom pengeluaran pembiayaan di bagian penyertaan modal desa sebesar 110 juta rupiah. Oke, itu saja ya untuk materi kita hari ini mengenai analisis transaksi pembiayaan desa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Selamat belajar ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.